Perilaku kepemimpinan, jadilah prajurit yang baik, menekankan kesetiaan, disiplin, dan kemauan untuk mendukung keputusan dan arahan organisasi, bahkan dalam keadaan yang menantang. Perilaku ini sangat penting dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana kerjasama tim, kepatuhan terhadap prosedur, dan keselarasan dengan tujuan perusahaan sangat penting untuk keselamatan, efisiensi, dan kesuksesan. Berikut penjajakan ekspektasi terkait menjadi prajurit yang baik, beserta penjelasan dan contohnya. Dalam dunia bisnis yang kompleks dan bergerak cepat, keputusan organisasi seringkali menjadi momen penting yang dapat menentukan arah dan kesuksesan suatu perusahaan. Para pemimpin dalam organisasi-organisasi ini seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menyatukan tim mereka dalam mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu mendapat persetujuan universal. Oleh karena itu, harapan bagi para pemimpin bukan hanya menerima secara pasif keputusan-keputusan tersebut, namun juga secara aktif menunjukkan dukungan terhadap keputusan-keputusan tersebut, bahkan ketika mereka mungkin menyimpan keberatan pribadi atau menghadapi perbedaan pendapat di antara tim mereka. Inti dari harapan ini terletak pada pemahaman bahwa solidaritas dalam menghadapi keputusan-keputusan organisasi sangat penting untuk menjaga kesatuan. Kesatuan ini berperan penting dalam mencegah kebingungan dan perpecahan yang dapat mengikis kekompakan tim dan melemahkan upaya kolektif dalam mencapai tujuan organisasi. Ketika pemimpin berdiri teguh dalam mendukung keputusan organisasi, mereka memberikan contoh kuat yang mendorong timnya untuk mengambil sikap serupa, sehingga menumbuhkan lingkungan yang saling menghormati, percaya, dan berkolaborasi. Contoh ilustratif dari perilaku kepemimpinan ini dapat dilihat dalam konteks perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan lingkungan baru yang lebih ketat. Kebijakan seperti ini, meskipun tentunya bermanfaat bagi keselamatan dan perlindungan lingkungan, mungkin memerlukan prosedur tambahan yang dapat dianggap memberatkan oleh tim. Dalam skenario ini, peran pemimpin lebih dari sekedar mengomunikasikan keputusan kepada timnya. Hal ini mencakup dukungan sepenuh hati terhadap keputusan tersebut melalui diskusi, mengartikulasikan alasan di balik kebijakan tersebut, dan menyoroti manfaat jangka panjangnya tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan memperjuangkan kebijakan lingkungan baru, pemimpin mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, mereka menunjukkan komitmen teguh terhadap nilai-nilai dan arah strategis perusahaan, sehingga memperkuat pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab perusahaan. Kedua, mereka memainkan peran penting dalam memperjelas keputusan yang diambil tim mereka, mengatasi kekhawatiran, dan mengurangi penolakan dengan berfokus pada hasil positif dari kebijakan tersebut. Yang terakhir, dengan mendukung keputusan tersebut meskipun terdapat beban kerja tambahan, pemimpin mewujudkan prinsip menempatkan kebaikan yang lebih besar di atas kenyamanan individu atau kenyamanan sesaat. Perilaku ini menggarisbawahi aspek penting dari kepemimpinan, kemampuan untuk menavigasi keseimbangan antara keyakinan pribadi, preferensi tim, dan tujuan organisasi. Pemimpin yang unggul dalam menunjukkan dukungan terhadap keputusan organisasi, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, tidak hanya memperkuat struktur timnya namun juga berkontribusi dalam membangun organisasi yang tangguh dan mudah beradaptasi. Dengan melakukan hal ini, mereka memastikan bahwa tim mereka tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat, namun bersatu dalam komitmen bersama terhadap kesuksesan organisasi, siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan. Dalam dunia operasi minyak dan gas lepas pantai yang penuh tuntutan dan seringkali berbahaya, konsep disiplin profesional lebih dari sekadar kepatuhan terhadap norma-norma di tempat kerja. Ini menjadi landasan integritas operasional, keselamatan, dan efisiensi. Para pemimpin di sektor ini mempunyai harapan yang besar, tidak hanya menjunjung tinggi standar disiplin profesional yang tinggi, namun juga memastikan kepatuhan yang cermat terhadap prosedur dan protokol yang ditetapkan. Harapan ini bukanlah seruan untuk bersikap kaku namun merupakan pengakuan atas peran mendasar disiplin dalam menjaga kehidupan manusia dan lingkungan di mana operasi tersebut dilakukan. Disiplin profesional dalam konteks ini dipahami sebagai komitmen komprehensif terhadap keunggulan operasional. Hal ini melibatkan kepatuhan yang teguh terhadap protokol keselamatan, jadwal pemeliharaan yang ketat, dan pendekatan metodis pada setiap aspek pengoperasian. Komitmen ini sangat penting dalam operasi minyak dan gas lepas pantai, di mana kompleksitas tugas dan risiko yang terkait dengan bekerja di lingkungan terpencil, yang seringkali keras, memperbesar konsekuensi dari pelanggaran disiplin. Contoh dari komitmen ini dapat dilihat dalam kepatuhan yang ketat terhadap protokol dan jadwal keselamatan,
sebuah praktik yang tetap dipertahankan, bahkan dalam menghadapi tekanan untuk mempercepat operasi. Para pemimpin dalam operasi ini ditugaskan untuk mengarahkan keseimbangan antara efisiensi operasional dan keselamatan, yang seringkali berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi target produksi atau mengurangi waktu henti. Namun, harapan untuk mempertahankan disiplin profesional menyatakan bahwa tekanan-tekanan ini tidak pernah mengkompromikan integritas praktik keselamatan. Misalnya, sebelum memulai operasi pengeboran, para pemimpin memastikan bahwa semua pemeriksaan keselamatan telah diselesaikan, peralatan diperiksa secara menyeluruh, dan tim diberi pengarahan lengkap mengenai prosedur darurat, terlepas dari urgensi untuk memulai operasi. Penekanan terhadap disiplin ini melampaui kepatuhan pribadi. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ini dalam tim mereka. Hal ini tidak hanya mencakup pemberian instruksi kepada anggota tim mengenai prosedur yang harus diikuti, namun juga memberikan contoh komitmen terhadap disiplin dalam tindakan mereka. Hal ini berarti meminta pertanggungjawaban anggota tim untuk mengikuti protokol keselamatan dengan cermat, melakukan operasi sesuai pedoman yang ditetapkan, dan tidak mengambil jalan pintas demi mencapai tujuan. Dengan melakukan hal ini, para pemimpin memperkuat budaya disiplin yang meresap di setiap tingkat operasi, menciptakan lingkungan di mana keselamatan dan efisiensi dipandang sebagai tujuan yang tidak dapat dipisahkan. Peran mendasar dari disiplin dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama dalam konteks operasi minyak dan gas lepas pantai. Ini adalah prinsip yang mendasari setiap keberhasilan operasi, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya energi tidak menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima terhadap kehidupan manusia atau lingkungan. Pemimpin yang unggul dalam menjunjung standar disiplin profesional yang tinggi menunjukkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka terhadap tim, organisasi, dan komunitas yang lebih luas. Melalui komitmen teguh mereka untuk mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan dengan cermat, mereka tidak hanya menjaga kesejahteraan tenaga kerja mereka namun juga berkontribusi terhadap keberlanjutan dan reputasi industri minyak dan gas lepas pantai. Dalam dinamika organisasi yang rumit, penyelarasan ambisi individu dengan tujuan kolektif seringkali muncul sebagai faktor penentu keberhasilan. Dalam konteks ini, para pemimpin dipercayakan dengan harapan yang mendalam untuk memprioritaskan keberhasilan tim dan organisasi mereka di atas ambisi atau preferensi pribadi mereka. Prinsip ini menggarisbawahi kebenaran mendasar dalam bidang kepemimpinan, bahwa jalan menuju kesuksesan abadi ditentukan oleh pencapaian kolektif, bukan penghargaan individu. Inti dari harapan ini terletak pada pemahaman bahwa kesuksesan kolektif organisasi secara inheren berkontribusi dan meningkatkan kesuksesan individu. Ini merupakan pengakuan bahwa sinergi yang dicapai melalui kolaborasi dan tujuan bersama dapat mendorong organisasi ke tingkat yang tidak dapat dicapai melalui upaya individu saja. Oleh karena itu, para pemimpin diminta untuk menunjukkan pendekatan tanpa pamrih, yang menghargai tujuan-tujuan yang lebih baik dan jangka panjang dibandingkan keuntungan pribadi. Perspektif ini tidak hanya menumbuhkan budaya persatuan dan saling mendukung, namun juga memperkuat struktur organisasi sehingga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Contoh ilustratif dari penerapan prinsip kepemimpinan ini dapat diamati dalam keputusan seorang pemimpin tim yang, ketika dihadapkan pada prospek promosi, memilih untuk merekomendasikan seorang anggota tim yang keahlian khususnya sangat penting untuk keberhasilan proyek yang akan datang. Tindakan hormat ini bukan sekadar isyarat niat baik. Ini adalah keputusan strategis yang menggarisbawahi komitmen pemimpin terhadap keberhasilan tim dan organisasi. Dengan mengenali kontribusi unik dari anggota tim dan memprioritaskan kebutuhan proyek dibandingkan kemajuan pribadi, pemimpin tidak hanya memastikan bahwa proyek berada pada posisi sukses tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat tentang nilai-nilai yang mendorong organisasi. Keputusan ini mencerminkan semangat kepemimpinan yang sesungguhnya, yang fokusnya beralih dari promosi diri ke pemberdayaan orang lain. Hal ini menyoroti aspek penting dari kepemimpinan, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dalam tim, mengakui bahwa kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuan kolektif dan kontribusi para anggotanya. Selain itu, tindakan tersebut membangun kepercayaan dan loyalitas di antara anggota tim, menciptakan lingkungan di mana individu merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Hal ini, pada gilirannya, akan menghasilkan tingkat keterlibatan, inovasi, dan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
Prinsip menempatkan tujuan tim dan organisasi di atas kepentingan pribadi bukan sekadar bukti kepemimpinan etis. Ini adalah pendekatan strategis yang memaksimalkan potensi organisasi secara keseluruhan. Para pemimpin yang menerapkan prinsip ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peran mereka, bukan hanya sebagai pengawas tugas namun sebagai arsitek budaya yang memperjuangkan kolaborasi, saling menghormati, dan berbagi kesuksesan. Melalui tindakan mereka memastikan bahwa organisasi bukan sekedar kumpulan individu yang bekerja menuju tujuan yang berbeda namun merupakan kesatuan yang berjuang menuju visi bersama. Dengan melakukan hal ini, mereka meletakkan landasan bagi warisan kesuksesan yang dibangun berdasarkan pencapaian kolektif dan aspirasi bersama dari seluruh tim. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan seringkali tidak dapat diprediksi, kemampuan untuk menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan bukan hanya merupakan sifat yang diinginkan namun juga merupakan harapan mendasar bagi para pemimpin. Ketahanan ini, ditambah dengan sikap positif, menjadi mercusuar harapan dan tekad bagi tim, terutama di saat-saat sulit. Oleh karena itu, para pemimpin diminta untuk menavigasi gejolak kemunduran dan perubahan, tidak hanya dengan bertahan tetapi juga dengan terus berkembang, mengubah potensi hambatan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Inti dari menunjukkan ketahanan terletak pada kapasitas pemimpin untuk menyerap stres, memulihkan fungsi penting, dan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga rasa stabilitas dan kepercayaan diri dalam tim. Ketika para pemimpin menunjukkan ketahanan, mereka tidak hanya menjaga kesejahteraan mereka sendiri namun juga menginspirasi tim mereka untuk bertahan. Inspirasi ini sangat penting untuk menjaga semangat kerja tetap tinggi dan memastikan bahwa tim tetap fokus dan termotivasi, bahkan ketika keadaan eksternal mengancam menggagalkan upaya mereka. Contoh ilustratif dari ketahanan dalam kepemimpinan dapat dilihat pada tindakan seorang manajer yang, ketika dihadapkan pada pemotongan anggaran yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya, menolak untuk membiarkan kendala-kendala ini membahayakan standar keselamatan dan kinerja tim. Daripada menyerah pada frustrasi atau kekalahan, manajer menerapkan pola pikir inovasi dan kemampuan beradaptasi. Dengan menilai kembali prioritas, mengalokasikan kembali sumber daya yang tersedia, dan mungkin yang paling penting, melibatkan tim dalam sesi curah pendapat untuk mengungkap solusi kreatif, manajer tidak hanya menavigasi tim melalui tantangan namun juga memperkuat budaya ketahanan dan pemecahan masalah kolektif. Pendekatan ini tidak hanya sekedar menjaga tingkat keselamatan dan kinerja. Ini menjadi pelajaran yang kuat tentang ketahanan bagi tim. Tindakan manajer menunjukkan bahwa kesulitan tidak harus berujung pada kompromi dalam standar atau tujuan. Sebaliknya, dengan sikap positif dan kemauan untuk mencari solusi yang tidak konvensional, kita bisa beradaptasi dan mengatasi tantangan yang paling berat sekalipun. Pelajaran mengenai ketahanan ini sangat berharga, menanamkan dalam tim rasa pemberdayaan dan keyakinan akan kemampuan kolektif mereka untuk menghadapi dan mengatasi hambatan. Selanjutnya, dengan melibatkan tim dalam proses pencarian solusi, manajer menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas di antara anggota tim. Pendekatan kolaboratif dalam pemecahan masalah ini tidak hanya menghasilkan solusi inovatif namun juga memperkuat ikatan dalam tim, menciptakan kesatuan yang lebih siap untuk menangani tantangan di masa depan. Oleh karena itu, ketahanan manajer menjadi katalis untuk menumbuhkan budaya tim yang tangguh, di mana tantangan dihadapi dengan optimisme, kreativitas, dan komitmen bersama terhadap keunggulan. Kesimpulannya, harapan bagi para pemimpin untuk menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan merupakan bukti peran penting yang mereka mainkan dalam membimbing timnya melewati masa-masa ketidakpastian. Dengan menunjukkan ketahanan dan menjaga sikap positif, para pemimpin dapat menginspirasi kepercayaan diri dan stabilitas, memastikan bahwa tim tetap fokus pada tujuan mereka, terlepas dari hambatan yang mereka hadapi. Perilaku kepemimpinan ini tidak hanya membantu menavigasi tantangan yang ada saat ini namun juga mempersiapkan tim menghadapi kesulitan di masa depan, membangun fondasi ketahanan yang akan mendukung kesuksesan jangka panjang organisasi. Dalam dunia kepemimpinan organisasi yang beragam, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan konstruktif merupakan landasan manajemen yang efektif dan kohesi tim. Para pemimpin secara rutin dihadapkan pada tugas untuk menavigasi timnya melalui kompleksitas keputusan, perubahan, dan tantangan organisasi. Harapan mereka jelas, untuk mengartikulasikan perkembangan ini dengan jelas dan bertujuan, tidak hanya memberikan alasan di balik setiap keputusan tetapi juga menggambarkan jalur konstruktif ke depan. Tingkat komunikasi ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi,
ini tentang menyusun narasi yang menyelaraskan tim dengan visi organisasi, bahkan saat menghadapi ketidakpastian atau pergolakan. Inti dari harapan ini terletak pada pemahaman bahwa cara informasi dikomunikasikan dapat secara signifikan mempengaruhi penerimaan dan respons tim terhadap informasi tersebut. Komunikasi yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara keputusan kepemimpinan dan kepatuhan tim, memastikan bahwa setiap anggota tidak hanya memahami apa yang diharapkan dari mereka namun juga merasa selaras dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Penyelarasan ini sangat penting dalam memitigasi penolakan terhadap perubahan, sebuah hambatan umum yang dihadapi organisasi ketika memperkenalkan kebijakan atau arah baru. Dengan memberikan alasan yang jelas untuk mengambil keputusan, para pemimpin dapat mengungkap perubahan, mengubah sumber kekhawatiran menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan. Contoh nyata dari komunikasi yang efektif dan konstruktif dapat diamati ketika seorang pemimpin ditugaskan untuk memperkenalkan kebijakan baru kepada timnya. Menyadari potensi penolakan atau kebingungan, pemimpin secara proaktif mengadakan pertemuan tim khusus untuk membahas perubahan yang akan datang. Pertemuan ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, hal ini menyediakan forum untuk menyajikan kebijakan baru dengan cara yang komprehensif dan mudah diakses, sehingga memungkinkan pemimpin untuk menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut dan antisipasi manfaatnya bagi tim dan organisasi secara keseluruhan. Kedua, hal ini menawarkan anggota tim kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan dan pertanyaan mereka, menciptakan dialog yang menumbuhkan pemahaman dan penerimaan. Terakhir, dengan menyusun strategi bersama mengenai cara terbaik untuk menerapkan perubahan ini, pemimpin memastikan bahwa jalur ke depan tidak hanya jelas tetapi juga kolaboratif, menjadikan tim sebagai peserta aktif dalam proses perubahan. Pendekatan komunikasi ini menggarisbawahi prinsip dasar kepemimpinan, bahwa pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang memandang komunikasi sebagai jalan dua arah. Menyebarkan informasi saja tidak cukup, pemimpin juga harus mendengarkan, terlibat, dan beradaptasi berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Proses komunikasi yang dinamis ini memperkuat ikatan kepercayaan dan rasa hormat dalam tim, meletakkan dasar bagi budaya yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan saling mendukung. Kesimpulannya, harapan bagi para pemimpin untuk berkomunikasi secara efektif dan konstruktif merupakan bukti peran penting komunikasi dalam mencapai keberhasilan organisasi. Dengan mengartikulasikan keputusan, perubahan, dan tantangan organisasi dengan jelas dan memiliki tujuan, para pemimpin dapat memandu timnya melalui transisi dengan percaya diri dan kohesi. Selain itu, dengan terlibat dalam dialog terbuka dan memberikan jalur konstruktif ke depan, mereka dapat mengubah potensi penolakan menjadi komitmen kolektif, memastikan bahwa tim tetap bersatu dan fokus untuk mencapai tujuan bersama. Melalui komunikasi yang efektif, para pemimpin tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk masa depan organisasi mereka, satu persatu percakapan. Dalam jaringan dinamika organisasi yang rumit, nilai loyalitas berperan sebagai pilar sekaligus mercusuar, yang memandu etos kolektif sebuah tim dan para pemimpinnya. Harapan bagi individu, terutama mereka yang menduduki posisi kepemimpinan, untuk menunjukkan loyalitas yang teguh terhadap tim dan organisasinya bukan sekadar seruan untuk setia namun merupakan keharusan strategis yang mengikat seluruh struktur perusahaan. Loyalitas ini diwujudkan tidak hanya dalam operasi dan interaksi sehari-hari dalam tim namun juga dalam arena persepsi publik dan tantangan eksternal yang lebih luas. Hal ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi dan meningkatkan reputasi dan kepentingan perusahaan, memastikan bahwa organisasi tetap bersatu dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hakikat kesetiaan dalam konteks ini lebih dari sekadar kesetiaan, hal ini mencakup komitmen mendalam untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai, misi, dan reputasi organisasi. Komitmen ini sangat penting untuk memupuk front persatuan yang kuat dan mampu secara efektif menahan tekanan dan tantangan eksternal. Ketika pemimpin menunjukkan loyalitas, mereka memberikan contoh yang kuat bagi timnya, memperkuat pentingnya solidaritas dan upaya kolektif dalam mencapai tujuan organisasi. Demonstrasi loyalitas ini tidak hanya memperkuat semangat internal namun juga meningkatkan posisi organisasi di mata pemangku kepentingan, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. Contoh yang menunjukkan loyalitas dapat dilihat dalam situasi di mana suatu organisasi menghadapi kritik dari luar, khususnya mengenai isu-isu sensitif seperti catatan lingkungan hidup. Dalam skenario seperti ini, respons pemimpin dapat secara signifikan mempengaruhi citra organisasi di mata masyarakat dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
Bayangkan seorang pemimpin yang, ketika menghadapi kritik mengenai praktik lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan, mengambil sikap proaktif dengan secara terbuka menyoroti langkah-langkah nyata yang telah dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Tindakan pemimpin ini lebih dari sekedar pembelaan. Mereka secara aktif mengomunikasikan komitmen organisasi terhadap pengelolaan lingkungan dan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Dengan mengambil pendekatan ini, pemimpin mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, mereka menegaskan kembali dedikasi organisasi terhadap keberlanjutan, mengatasi permasalahan secara langsung dan menunjukkan bahwa kritik ditanggapi dengan serius dan digunakan sebagai katalis untuk perbaikan lebih lanjut. Kedua, mereka memberikan narasi kemajuan dan tanggung jawab yang dapat membantu mengubah persepsi dan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan masyarakat. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, dengan berdiri teguh dalam membela upaya-upaya organisasi, pemimpin memperkuat ikatan loyalitas yang menyatukan tim, menumbuhkan rasa bangga dan komitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Loyalitas, dalam hal ini, muncul sebagai atribut multifaset yang mencakup pembelaan kepentingan organisasi dan komitmen proaktif untuk mewujudkan dan memajukan nilai-nilainya. Pemimpin yang memberikan teladan loyalitas tidak hanya menjaga reputasi organisasi namun juga menumbuhkan lingkungan di mana loyalitas terbalas, menciptakan siklus kebajikan yang memperkuat organisasi dari dalam. Loyalitas ini menjadi landasan di mana kepercayaan dibangun dan dipelihara, memungkinkan organisasi untuk menavigasi tantangan dengan percaya diri dan menjadi lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih berkomitmen terhadap misinya dibandingkan sebelumnya. Dalam lanskap dunia bisnis yang terus berkembang saat ini, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Organisasi, agar tetap kompetitif dan berkembang, tidak hanya harus mengantisipasi perubahan namun juga menerimanya dengan sepenuh hati. Pentingnya kemampuan beradaptasi ini memberikan harapan yang besar kepada para pemimpin untuk menerima dan beradaptasi terhadap perubahan organisasi secara positif dan memimpin dengan memberi contoh, memastikan transisi yang lancar bagi tim mereka. Harapan ini menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam mengarahkan tim mereka melewati ketidakpastian dan peluang yang selalu dibawa oleh perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan secara positif bukan hanya tentang persetujuan tetapi tentang secara aktif mencari hikmah dan peluang yang dibawa oleh perubahan tersebut. Hal ini melibatkan perubahan paradigma dari memandang perubahan sebagai kekuatan disruptif menjadi sebagai katalis pertumbuhan dan inovasi. Bagi para pemimpin, hal ini berarti mewujudkan pola pikir ketahanan dan optimisme, menetapkan pola pikir yang mendorong timnya untuk melakukan pendekatan terhadap perubahan dengan pikiran terbuka dan semangat kemauan. Dengan memimpin melalui keteladanan, para pemimpin dapat mengungkap misteri perubahan, mengurangi kecemasan, dan membangkitkan rasa percaya diri di antara anggota tim mereka, menciptakan lingkungan di mana perubahan tidak hanya dilakukan tetapi juga dimanfaatkan demi keuntungan kolektif organisasi. Pertimbangkan skenario sebuah perusahaan yang melakukan merger, situasi yang penuh dengan tantangan potensial, mulai dari integrasi budaya perusahaan yang berbeda hingga restrukturisasi tim dan proses. Dalam konteks seperti itu, pendekatan seorang pemimpin terhadap merger dapat secara signifikan mempengaruhi hasil bagi timnya dan organisasi yang lebih luas. Seorang pemimpin teladan menyambut perubahan dengan antusias dan sikap konstruktif. Mereka terlibat dengan tim baru, secara aktif berupaya memahami kekuatan dan kemampuan anggota tim baru dan mengidentifikasi sinergi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi. Selain itu, pemimpin ini mengambil peran proaktif dalam memfasilitasi proses integrasi, menjadi jembatan antara struktur lama dan baru. Mereka berkomunikasi secara terbuka dan sering, memberikan informasi terkini kepada tim mereka, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan melibatkan mereka dalam proses transisi. Dengan melakukan hal ini, mereka tidak hanya memastikan bahwa tim mereka merasa dihargai dan didengarkan, namun juga mendorong mereka untuk menyumbangkan ide dan wawasan mereka, sehingga menjadikan transisi sebagai upaya kolaboratif. Selain itu, pemimpin juga mencari peluang dalam struktur organisasi baru yang dapat menguntungkan operasi mereka, baik melalui penerapan praktik terbaik, pemanfaatan teknologi baru, atau eksplorasi peluang pasar baru. Pendekatan berwawasan ke depan ini tidak hanya membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan merger yang ada, namun juga memposisikan tim untuk meraih kesuksesan di masa depan dalam entitas yang baru bergabung. Intinya,
Harapan bagi para pemimpin untuk beradaptasi terhadap perubahan secara positif dan memimpin dengan memberi contoh merupakan cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bagi organisasi untuk menjadi tangkas dan responsif dalam industri yang dinamis. Pemimpin yang mewujudkan kemampuan beradaptasi ini tidak hanya memfasilitasi transisi yang lebih lancar bagi timnya namun juga berkontribusi dalam membangun budaya ketahanan dan inovasi dalam organisasi. Dengan merangkul perubahan, secara aktif terlibat dengannya, dan menemukan peluang untuk berkembang, para pemimpin dapat memastikan bahwa tim dan organisasi mereka tidak hanya mampu bertahan menghadapi angin perubahan namun juga berkembang, menjadi lebih kuat dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jika ada suka, klik tombol suka dan berlangganan kanal ini, akan ada lebih banyak video serupa dalam waktu dekat. Kami juga menghargai komentar dan masukan dari Anda untuk perbaikan konten ini. Terima kasih.